Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fi sabili rahman, amma ba'd. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min zulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al mutaqaddimin al mutaakhirin wansyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah Masjid Al-Kautsar min afatid dunya wal akhirah wa la taslub waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wafiqna wasfi mardana wasahi as-sadana wa qawi a'malana wahdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat ketua dan pengurus Yayasan Masjid Al-Kautsar, yang terhormat ketua dan pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Al-Kautsar yang kita hormati ini. Untuk itu saya menyampaikan penghargaan yang tinggi beserta ucapan terima kasih atas pilihan Bapak dan Ibu hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini. Saya doakan semuanya masuk surga, badannya sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, usahanya maju, anaknya soleh, keluarganya sakinah, dan bisa husnul khotimah. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali sampai halaman 51. Betul ya? Ya. Silakan, siapa mau baca? Hayya 'alatain. Wabarirta
Muhammadanil, bacanya Muhammadanil. Ya, sampai situ dulu ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, malam ini kita akan melanjutkan kajian ilmu akhlak. Akhlak tasawuf, ya, akhlak yang mengkaitkan antara dua ilmu menjadi satu. Ilmu tasawuf dengan ilmu fikih katanya gitu ya. Namanya kita Bidayatul Hidayah. Kita sedang membicarakan adab masuk ke masjid. Jadi kalau kita masuk ke masjid, apa yang mesti kita lakukan? Adab apa yang mesti kita perhatikan? Apa saja yang bagus kita dahulukan gitu ya. Fa idza faragta minad du'a, maka apabila engkau sudah selesai dari berdoa, selesai baca doa, Allahumma zidni nuran wa'tini nuran wa'azim nuran katanya. Fala tastaghil, maka janganlah engkau membuat pekerjaan, melakukan kesibukan ila waqtil fard, ya, sampai waktu sholat fardu, illa bifikrin au tasbihin au qiraati Qur'anin, kecuali dengan tafakkur katanya, dan membaca tasbih atau membaca Quran. Jadi Imam Ghazali ingin memberikan kepada kita jangan sampai kosong waktu. Nggak boleh ada waktu fard. Tidak boleh ada waktu senggang. Kalau kita masuk ke masjid, jangan dibiarkan waktu senggang itu berlalu tanpa ibadah. Gitu. Ya, kalau sudah masuk ke masjid, masih ingat kan? Salat tahiyatul masjid. 2 rakaat. Gitu. Bacanya setelah Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah Fatihah, Qul huwallahu ahad. Gitu. Udah selesai, baca doa. Minta ditambahkan ilmu, diberikan kesehatan, diluaskan wawasan, dikuatkan iman, gitu. Kalau sudah doa, jangan dikosongkan antara sholat tahiyatul masjid dengan masuknya waktu sholat. Jangan kosong. Dengan apa katanya? Ya, tidak mengosongkan waktu kecuali melakukan ini nih. 1, gitu. Tafakkur. Tafakkur itu berpikir, gitu, memikirkan hal-hal yang bagus-bagus, yang positif, yang baik-baik. Ya. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita selama ini, hidup yang kita nikmati selama ini itu mesti difikirkan, disyukuri katanya. Yang kedua, gitu, bagus qiraatul Quran, baca Quran, gitu. Bagus baca Quran. Yang ketiga, zikir. Gitu. Zikirnya bisa macam-macam, ya. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, gitu. Artinya begitu sampai di masjid jangan kosong dari kesibukan. Ada aja yang dikerjain. Kenapa? Duduk di masjid itu mahal, gitu.
Karena kata Rasulullah, asraful biqa fil ard al masajid. Tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini itulah masjid. Karena masjid tempat yang mulia, kalau kita ada di masjid jangan dikosongkan dari perbuatan-perbuatan amal-amal yang mengandung manfaat. Gitu. Baca Quran, tafakur, zikir, isinya itu. Gitu. Itu ya. Kan ada hadisnya, tafakur sa'ah. Tafakur 1 saat itu lebih utama dibandingkan ibadah 1 tahun. Karena ibadah 1 tahun sifatnya individual. Tapi berpikir 1 jam itu menghasilkan hasil yang luar biasa dahsyat kemana-mana. Fa'idha sami'tal adhan. Sekarang kalau mendengar adhan. Apabila engkau mendengar adhan, fi asna'i dzalik, di tengah-tengah membaca wirid itu, nah ini wirid tadi tuh. Ya, wirid, tasbih, tahmid, takbir, tahlil itu wirid namanya. Wirid adalah zikir yang disenantiasakan. Zikir yang dilembagakan, zikir yang dibiasakan. Gitu. Misalnya, ibu bapak habis sholat baca tasbih 33 kali, ada kan? Tahmid 33 kali, takbir 33 kali, tahlil 1 kali, itu 100. Itu kalau dilembagakan, dibiasakan, itu jadi wirid namanya. Gitu. Nah Imam Ghazali bilang jangan ditinggalkan wirid. Gitu. Kalau sedang wirid, sedang berzikir seperti itu, tiba-tiba azan bunyi, mungkin nggak? Azan bunyi, itu apalagi fakta katanya. Maka putuskanlah zikir itu, gitu. Berhenti zikirnya. Ma'anta fih, apa yang engkau kerjakan padanya. Terus ngapain kalau udah dengar azan terus berhenti? Wastaghil bijawabil muadzin, dan sibuklah dengan menjawab panggilan muadzin. Nah, sekarang ketika azan, apa ini? Putuskan zikir. Putusan zikir artinya berhenti dong. Tasbihnya, tahmidnya, baca Quran berhenti gitu. Ngapain berhenti? Jawab, menjawab azan gitu. Bagaimana jawabnya? Gitu. Nah, fa'idha qala al-muadzin, maka apabila muadzin mengucapkan Allahu Akbar, gitu. Fakul, maka ucapkanlah mithla dzalik, semisal lafaz itu. Jadi kalau Bapak dengar azan, Ibu dengar azan, berhenti zikirnya. Ngapain zikir berhenti? Jawab tuh ucapannya muadzin. Karena ada hadisnya, siapa orang yang menjawab jawaban apa panggilan atau azannya muadzin diberi pahala sebesar pahala muadzin. Ya, Pak, monggo. Biasanya pada ngobrol. Kalau azan bunyi ikutin. Allahu Akbar, kita bilang Allahu Akbar, gitu. Wa kadzalika fi kulli kalimatin, katanya. Dan begitu pula katanya pada tiap-tiap kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah, kita baca juga. Setelah selesai muadzin baca itu gitu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama, bacanya sama. Illa, kecuali katanya fil hayya alatain. Pada lafaz hayya alatain itu hayya ala shalah, hayya alal falah, jawabannya beda tuh katanya. Ketika dia bilang hayya ala shalah, kita nih makmum yang ngedenger
Itu baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim gitu. Jadi jawab ya, menjawab azan kecuali pada hayya 'alatain. Hayya 'alas shalah misalnya begitu contohnya nih. Hayya 'alal falah. Tuh. Kalau ini dibaca jawabannya la haula la haula wala quwata azim gitu. Kecuali yang ini gitu. Kenapa? Karena gitu pertanyaannya. Hayya 'alas shalah, mari menunaikan sholat gitu. Jawabnya bukan yes, bukan. Jawabnya la haula wala quwata illa billah. Kami akan melaksanakan sholat, tapi kami tidak dayan upaya kecuali pertolongan Engkau, gitu. Terus sikap rendah hati itu, gitu. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah sama. Fa idza qala, maka apabila muadzin mengucapkan as-salatu khairu minan naum, subuh. Fakul, maka jawablah atau ucapkanlah shadaqta wa barirta. Benar kamu, katanya gitu. Kamu telah bebas ya, dari cengkeraman syaitan. Wa ana ala dzalika minasyahidin, saya katanya kepada demikian itu menjadi saksi. Jadi kalau pagi subuh bacanya, kalau dia bilang as-salatu khairu minan naum, jawabannya tadi shadaqta wa barirta wa ana dzalika minasyahidin gitu. Kalau kita jawab seperti itu dapat pahala seperti pahala yang diterima oleh muadzin gitu. Sampai situ ya. Ini sebetulnya sudah tahu, cuman kan di penegasan aja, takrir namanya. Ya, belajar itu kan ada isinya memperluas wawasan, pengetahuan baru, ada meneguhkan keyakinan gitu. Ada memantapkan apa yang selama ini kita sudah pernah belajar. Gitu. Sekarang dimantapkan. Fa idza sami'na liqa, apabila engkau mendengar iqamah, idza sami'tal iqamah, fakul, maka ucapkanlah mithla ma yaqulu, katanya. Sama dengan yang diucapkan oleh muadzin. Apa maknanya nih? Azan dengan qomat orangnya satu. Bisa tangkap nggak? Yang azan si A, yang qomat ya si A juga. Gitu. Nggak boleh dipisah, kecuali masyaqqat atau darurat atau hal yang di luar kuasa kita. Nggak boleh gitu. Makanya nggak boleh tuh kalau misalnya yang azan si A, yang qomat si B, yang menyambar aja nggak boleh tuh. Nggak boleh nyelonong aja. Malah kalau ada hadis tuh boleh dipukul gitu. Nggak boleh. Dia gitu. Sampai begitu, kenapa ngambil kedudukan orang? Nggak boleh. Makanya tuh masjid mesti tertib. Ibu tentuin hari Senin misalnya gitu, subuh imamnya si A, naib imam, pengganti imam si B, gitu. Muadzin si C, tuh.
biar jalan tuh gitu. Misal Senin Selasa orangnya itu, Rebo Kamis ganti di rolling gitu. Kalau sudah diputuskan oleh pengurus masjid, muadzin si A, kemudian imamnya si B gitu, dia mesti dikasih penghargaan. Maaf ya, jangan marah. Iya, jangan lillahi ta'ala aja. Sekali mau lillahi ta'ala, besok-besok nggak datang dia. Kasih honorarium, kasih penghargaan. Dia udah merasa dihargai gitu, dan dia terikat oleh masjid. Gitu. Besarnya terserah pengurus masjid. Gitu. Kalau di Madinah misalnya, muadzinnya jelas. Gitu. Dia nggak berani itu qomat atau azan kalau belum ada komanda dari imam. Ila biidnil imam katanya. Imamnya biasanya di dalam sono tuh gitu. Muadzinnya kan ada di atas kalau di Masjid Nabawi itu. Di atas bangunan yang putih itu tempat Malaikat Jibril turun situ. Di situ dia. Gitu. Kalau imam sudah datang dan sudah qobliyah, bunyi teleponnya, kering gitu. Ja'al imam kum katanya. Imam sudah datang qomat, baru qomat. Kalau nggak disuruh nggak mau dia, nggak berani. Kan penanggung jawabnya imam. Tuh. Jadi nggak boleh. Ayo cepet, nggak boleh. Ada keteraturan gitu loh. Kalau di sini biasa pakai countdown itu, yang hitung mundur gitu. Kalau bunyi peluit baru qomat. Gitu ya. Jadi kalau iqamah katanya ucapkan seperti bacaan si muadzin itu, illa fi qawlihi, kecuali ketika si muadzin bilang qad qamatis sholatu gitu. Jangan salah baca. Nggak boleh qad qamatis sholati, nggak boleh. Ini mesti jelas gitu. Jadi kenapa? Karena bunyi yang berubah, harokatnya maknanya berubah juga. Gitu. Makanya muadzin, imam, mohon maaf ya, mesti well trained, mesti terlatih dia. Kenapa? Karena di masjid ini yang datang orang banyak. Dan yang datang tidak semua orang biasa, ada orang alimnya, orang ngerti gitu loh. Nggak boleh anggap enteng, mesti dilatih gitu loh. Malah kalau bisa muadzin imam kasih jubah gitu. Gitu. Jangan pakai kaos oblong. Ada tulisan Michael Jackson. Mesti ada, ini imam nih gitu, ini muadzin. Jadi beda, ada wibawanya gitu. Ada penghormatannya. Kalau perlu beliin, bikinin tuh jubahnya. Selama dia bertugas jadi imam pakai jubah itu gitu. Ntar kalau selesai copot gitu. Jangan dibawa ke pasar, jubah. Mesti tahu gitu. Dalam rangka menjalankan tugas dia pakai baju jabatan itu gitu. Bisa gitu. Bikinin aja gitu. Diukur ada L, X, M gitu ya. Nah, ketika muadzin bilang qad qamatis shalah, nah, jawabannya aqamahullah wa adamaha. Gitu. Madamatis samawati wal ard katanya. Bacanya aqamahullah wa adamaha. Semoga Allah mendirikan salat katanya dan mengekalkannya. Maksudnya gitu, bagus tuh. Kan qad qamatis shalah, salat sudah siap dilaksanakan, gitu kata si muadzin. Salat sudah siap untuk dilaksanakan. Nah, kita nih makmumnya merespon aqamahullah wa adamaha. Semoga Allah katanya menegakkan salat itu dan mengekalkannya. Mengekal artinya terus dilakukan tanpa ada jedahnya. Terus di waktu salat jalanin gitu. Gitu katanya.
Paham ini ya? Fa idza faraqta min jawabil muadzin faqul katanya. Maka apabila engkau sudah selesai daripada menjawab muadzin, maka bacalah doa ini. Nah, ini dia doanya. Kalau nggak hafal di foto aja. Gak apa-apa, lama-lama hafal. Foto, buka. Gitu. Allahumma ini as'aluka katanya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada engkau. Inda huduri salatika, ketika datang waktu salat kepadamu katanya. Wa aswati du'aika, dan suara-suara orang yang berdoa padamu. Wa idbari lailika, dan berlalunya waktu malammu katanya. Wa ikbali naharika, dan kedatangannya waktu siangmu katanya. Antu'tiya Muhammadanil wasilah, semoga engkau memberikan kepada Nabi Muhammad kedudukan katanya yang tinggi di surga, wal fadilah, dan kelebihan, keutamaan, wa darajat rafi'ah, dan derajat yang tinggi gitu. Wa ba'athul maqama mahmud alladzi wa'adtah, dan bangkitkanlah kepadanya pada makom yang terpuji, maknanya Nabi Muhammad. Wa'atah, yang telah engkau janjikan, innaka la tukhliful mi'at, sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji. Ya Arhamar Rahimin, hai yang maha penyayang lagi di antara para penyayang. Jadi disunahkan tuh baca doa. Yang kelima, mengikuti bacaan iqamat. Kecuali qad qamatis shalah. Gitu. Kalau ini dibacanya aqamah Allah, aqamah gitu. Wa adamaha. Ini muadzin, ini kita gitu. Yang keenam gitu. Kalau sudah qomat kayak begini, kita mesti tahuin tuh. Jamaah udah mulai bangun. Bangun, bersiap-siap baris gitu. Maaf, jangan nyender aja. Kalau qad qamati shalah berarti sudah siap sholat dilaksanakan, itu kata si muadzin nih. Nah, kita terus baris, gitu, bikin barisan, nengok kanan, lihat bahunya, gitu. Bahu yang ada sebelah kanan kita, kalau lurus udah cukup. Jadi lurus bahunya, nggak usah, gitu. Kata Nabi, sawu baina manakibikum, luruskan bahumu, kayak gitu. Bukan luruskan kakinya, kalau lurus bahunya lurus, kakinya lurus pasti. Nggak mungkin bahu lurus, kakinya ke sono mengsong. Nggak mungkin. Dan nggak usah nyari gini. Nggak usah, nggak perlu. Nah kalau mana imamnya sini, di sini tengah. Nah, udah tengah terus ke kanan penuhin. Udah penuh baru ke kiri. Jelas ya? Kalau sudah selesai qomat, nah selesai iqamah itu apa yang lakukan? Berdoa untuk Rasulullah. Gitu, doa buat Rasulullah. Kenapa doa Rasul buat Rasulullah? Ini sebagai apresiasi penghargaan kepada Rasulullah. Jasanya banyak Rasulullah. Kita bisa begini karena Rasulullah ngajarin. Kita bisa sholat karena Rasulullah yang memberikan petunjuk. Dihargai dong, gitu. Menghargainya dengan baca doa ini.
Tuh, ya. Jelas? Tadi tuh. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah. Ada kan? Ati sayyidana katanya. Muhammadanil wasilah wal fadilah wa darajatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud katanya. Alladzi wa'atahu innaka la tukhliful mi'ad. Jelas tuh? Baik. Jadi yang saya ingin menerangkan kan muadzin dengan iqamat orangnya satu. Nggak boleh diganti. Kecuali memang darurat atas keridoan si muadzin. Misalnya si muadzin setelah azan sakit perut. Mungkin nggak? Sakit perut, aduh gimana nih, nggak bisa jalan komat. Dia terpaksa ke belakang. Nah, dia bisa nunjuk kamu ya, gitu. Yang ditunjuk itu orang yang memang mampu, yang sudah dilatih untuk menjadi muadzin. Jangan asal tunjuk. Kalau baca yang salah, yang malu masjid. Hati-hati. Jadi masjid itu kan tampilannya kelihatan ketika sholat, ketika Jumat, ketika Idul Fitri, Idul Adha, tampilan di situ. Nah, tampilan itu mencerminkan kemampuan pengurusnya, gitu. Makin bagus kemampuan pengurusnya, makin bagus juga tampilan masjidnya, orang-orangnya, person-personnya itu. Makin dilatih, gitu. Imam, muadzin, tuh, merbot dilatih, diajarin, supaya tahu dia apa yang mesti dikerjain, apa yang nggak mesti dikerjain, gitu. Dan saya selalu bilang, coba di samping ada imam, muadzin, merbot, mesti ada PKD, polisi keamanan dalam, internal security. Kenapa? Itu pengalaman waktu di Australia, di New Zealand, orang masuk ke, orang sholat Jumat di berondong aja, karena nggak ada penghalangnya, nggak ada yang ngalangin, nggak ada PKD-nya. Tuh. Pengaman dalam nggak ada, masuk aja dia. Kesian kan jamaahnya, orang yang sholat. Gitu. Kalau ada yang jaga, ada PKD-nya, paling nggak dia ada bariernya, ada penghalangnya, gitu. Dan itu ngatur dia, menjaga itu tuh ngatur jemaah, gitu. Meluruskan, gitu. Ya memang mesti lebih well organized ya. Jadi masjid itu mesti udah bagus sekali organisasinya. Kalau perlu dikasih pakaian yang khusus. Ya, ini PKD nih, itu. Dan dia kalau pakai pakaian khusus itu, di pakaian PKD Masjid Al-Kautsar, dia akan punya wibawa di hadapan jemaah. Dia berhak ngatur, gitu loh. Jelas ya? Ya kalau pakai sarung aja orang nggak tahu ini orang mana nih, gitu. Nggak tahu. Tapi kalau pakai seragam tahu orang-orang ini petugas nih, gitu. Dia bisa ngatur tuh, gitu. Silakan dilanjut baca lagi. كما سيتلى عليك في كيفية الصلاة وأدائها فإذا فرغت فقل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يوم وإليك وإليك يوم السلام وخير ربنا بالسلام أدخل الجنة دار السلام تبارك ربنا تبارك يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا
Ahlun nikmah, ahlun nikmah. أهل النعمة والفضل والثناء الحسن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Ya, sekarang kita lanjut dulu. Fa idza sami'tal adzan, maka apabila engkau mendengar azan, wa anta fis salati, sedangkan engkau sedang mengerjakan salat, fatammim as-salata, maka selesaikanlah salat itu. Summa tadarokil jawab, kemudian susulkanlah menjawab azan itu. Misalnya gini, Bapak lagi enak salat tahiyatul masjid. Nah, tiba-tiba azan bunyi. Menurut kitab ini, segerakan salatnya, udah salam kanan salam kiri, jawab tuh azannya muadzin gitu. Udah selesai? Udah selesai? Kita lagi sholat nih, lagi sholat tahiyatul masjid, rakaat kedua misalnya. Tiba-tiba ada adzan. Cepet-cepet selesaikan sholatnya, tidak berlama-lama, terus tunggu ngejawab. Hayya 'alas shalah, kata muadzin, la haula wala quwata illa billah gitu. Apa maksudnya? Menghargai, mengapresiasi muadzin gitu. Jangan ngobrol tuh. Nggak boleh gitu. Jadi mesti dihindari gitu. Menghargai orang, apalagi sedang azan, sedang iqomat, kita hormatin gitu. Kemudian susulkanlah menjawab azan itu ba'da salam, sesudah salam, bagi orang yang sholat tahiyatul masjid, ala wajhihi, sesuai dengan jalannya azan. Jadi kalau azannya lagi baca hayya 'alas shalah, ya jawabnya la haula wala quwata illa billah. Fa idza ahramal imam bil fard, maka apabila imam telah takbiratul ihram, Allahu akbar gitu. Takbiratul ihram. Apa sih takbiratul? Takbir yang dengan takbir itu mengharamkan seluruh kegiatan selain kegiatan sholat. Jadi kalau sudah Allahu akbar, nggak boleh ngomong, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh melakukan kegiatan yang bukan sholat. Takbiratul ihram namanya. Ketika imam sudah takbiratul ihram untuk melaksanakan sholat fardu, fala tastaghil, maka janganlah engkau bekerja melakukan kesibukan illa bil iqtida bih, kecuali dengan mengikuti kepada imam gitu. Jadi sekarang yang ketiga nih, ketika sholat dipimpin imam, begitu imam sudah maju gitu, dan dia Allahu Akbar gitu dia. Lazimnya Rasulullah sebelum bilang Allahu Akbar, Nabi kasih aba-aba. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan safmu, karena sesungguhnya lurusnya dan rapatnya saf sebagian dari sempurnanya sholat gitu. Ngomong dulu begitu ya. Ya, boleh ngeliat ke belakang, ke saf itu boleh juga sambil menghadap kiblat, sawu sufufakum. Nah makmum dikasih tahu gitu cepet, baris, tuh lihat kanan, gitu. Lurus, udah oke, baru. Gitu. Dibimbing imam ya, dibimbing imam, ya. Tidak melakukan kegiatan lain. Makmum nih, kecuali sholat. Sudah ada aba-abanya. Sawu sufufakum. Wasaddul khalal. Rapatkan yang kosong. Gitu. Kalau kosong penuhin. Gitu. Sikap yang bagus katanya, fala tastaghil ilal bil iqtida bihi. Janganlah engkau bekerja atau melakukan kesibukan kecuali dengan mengikuti kepada imam.
wa shallil fard, dan melakukan sholat fardu, kama sayutla alaika fi kaifiyatis shalah, sebagaimana yang akan dibacakan kepada kamu dalam fasal cara-caranya sholat. Jadi kalau imam sudah maju, sudah takbiratul ihram, makmum wajib mengikuti. Makmum wajib mengikuti gerakan imam. Kan ada hadisnya tuh. Idza kabbara fakabiru, kata Nabi. Apabila imam takbir, takbirlah kamu. Gitu. Wa idza raka'a farka'u, apabila imam ruku, ruku'lah kamu, katanya. Wa idza sajada fasjudu, apabila imam sujud, sujudlah kamu. Ada keteraturan di situ. Nah, berdasarkan hadis itu, para ulama ahli fikih membuat hukum berjamaah. Nah, ini notasinya. Apa hukum berjamaah? 1, wajib bagi makmum mengikuti imam. Wajib nih mengikuti. Kalau mengikuti itu Allahu Akbar, baru Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar, baru Allahu Akbar gitu. Ada keteraturan di situ gitu. 2, makruh bagi makmum ngebarengin apa bahasa Indonesianya tuh? Hah? Bersamaan. Dengan imam, nggak boleh, makruh. Kalau mau bareng-bareng buat apa? Ada imam dong. Itu. Makruh hukumnya nih. Tadi wajib, sekarang makruh. Yang ketiga, haram. Makmum mendahului imam. Haram. Kalau makmum mendahului imam, batal dia sholat berjamaahnya. Meskipun sholatnya tetap sah, tapi berstatus jamaahnya hilang. Bagaimana ngebarengin, ngedahuluin? Imam belum beruku, udah ruku duluan. Tapi bukan orang sini, bukan. Kadang-kadang ini imamnya masih baca surat, lam yalid wa lam yulad, gitu. Makmum udah turun tangan. Belum boleh. Karena belum selesai, dengerin aja. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau imam belum mulai takbir atau belum mulai ruku, jangan duluin. Ini udah habis sebentar lagi, turun aja tangannya. Tuh. Dengan duluin, meskipun itu tidak prinsip. Tetapi kalau makmum nggak boleh, mesti ngikut imam. Gitu. Jelas? Sederhana. Tapi kalau kalau ditabrak ya jadi rusak sholatnya. Paham nih dia? Baik laki-laki mau perempuan. Nah kalau imamnya sujud, tunggu sampai dia sujud. Allahu Akbar, udah jejek. Baru Allahu Akbar, gitu. Ada keteraturan teratur, gitu. Ya, jelas. Jadi ada adabnya tuh katanya. Fa idza faraqta, maka apabila engkau sudah selesai sholat, maka bacalah selawat. Salam kanan, salam kiri, udah selesai, baca selawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma antas salam, ada kan? Wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahina rabbana bis salam. Malah kalau Imam Nawawi ada kitabnya Al-Adhkar namanya,
Al-Adkar itu isinya zikir-zikir Rasulullah. Al-Adkar ya. Zikir Rasulullah, hadis-hadis, hadis semua tentang zikir Rasulullah. Ada satu bab khusus Al-Adkar ba'da sholatil mafruḍah. Berzikir Rasulullah setelah sholat fardu. Ada urutannya. Salam kanan, salam kiri istighfar. Hadis Sahih Muslim. Karena Rasulullah SAW katanya, Nabi kalau sudah salam gitu, yastaghfiru thalathan ba'da sholatil mafruḍah. Membaca istighfar 3 kali setelah sholat fardu. Tuh, karena ada hadis itu maka orang begitu salam kanan salam kiri astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu bukan bid'ah, itu mengikuti sunnah Nabi. Kenapa bunyi? Hah? Nggak ada tuh, nggak ada hadisnya. Istighfar 3 kali itu ada hadisnya. Baca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu sampai selesai itu juga ada hadisnya. Tuh, kalau zuhur 3 kali, asar 3 kali, kalau maghrib 10 kali, kalau isya 3 kali, kalau subuh 10 kali. Gitu. Ada hadisnya, ada kata Nabi. Man qara'a la ilallah wahdahu la syarikalah sampai selesai 10 kali ba'da sholatil maghrib, setelah sholat maghrib, in mata lailan mata alal iman. Kalau malamnya dia meninggal, dia akan meninggal dalam keadaan iman. Kan kita nggak tahu malaikat mau datang kapan. Kalau ntar malam bakal datang, siangnya maghribnya jagain, dipagerin. Siapa yang mengucapkannya kalimat itu 10 kali setelah sholat subuh, in mata naharan mata alal iman. Kalau dia meninggal siangnya, dia akan meninggal dalam keadaan iman. Tuh, itu gunanya baca kalimat tauhid, memantapkan akidah, menguatkan tauhid, tuh, meneguhkan keimanan. Itu gunanya. Nggak ada yang bid'ah. Itu. Jelas ya? Mungkin kalau orang nggak baca kitab ini, dia nggak bid'ah aja. Kamu ikut-ikutan aja, orang dulu baca, kamu baca. Ada kitabnya, ada penjelasannya. Jelas? Ini gunanya ngaji emang nggak ngaji. Kalau nggak ngaji, gampang diombang-ambing. Tuh, baca YouTube. Oh begini. Kalau gitu selama ini salah kita. Tunggu dulu dong. Ada rujukannya. Gitu. Kalau ada rujukannya enggak. Jelas? Jadi Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwa zikir wirid itu memang bagian dari ibadah umat Islam. Gitu. Jadi jangan ragu-ragu, gitu. Jangan malu, zikir aja. Gitu. Buat apa tuh pentingnya? Zikir tuh ingat Allah. Kalau kita nggak ingat Allah bisa hanyut nih. Tuh. WA terus, YouTube, Instagram, waduh 4 jam setengah. Iya, ada kan surveinya tuh. 1 hari orang mau menghabiskan waktunya buat lihat-lihat internet 4 jam setengah. Average, rata-rata. Artinya ada yang lebih dari 4 jam setengah, ada yang 3 jam, ada yang tuh rata-rata 4 jam setengah. Cuma baca-baca gitu aja. Nah, bagus dong zikir gitu. Jelas ya? Jangan marah. Oh habis Pak umur 4 jam setengah kan dibagi 24 kan berapa? 1/6-nya. 1/6 dari umurnya habis buat baca-baca itu. Rugi dong. Jelas? Jadi baca Allah mantas salam juga ada hadisnya gitu. Rasulullah pesan wanti-wanti tuh. Ya Mu'ad, hai Mu'ad kata Nabi. Jangan kamu tinggalkan setiap selesai sholat baca doa ini. Apa itu ya Rasul? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam. Itu doa isinya bagus-bagus, bagus banget. Allahumma antas salam, ya Allah engkau maha penyelamat katanya. Wa minkas salam, dari engkau keselamatan. Kami selamat karena engkau ya Allah. Wa ilaika ya'udus salam, kepada engkau kembali semua keselamatan ini.
Di tengahnya ada fahayyina rabbana bisalam. Itu kata kuncinya tuh. Hidupkanlah kami dalam keadaan selamat. Bagus banget. Orang dimanapun pasti pengen selamat. Diam aja. Iya, duit banyak kalau nggak selamat buat apa? Apalagi udah bokeh nggak selamat lagi. Ancur-ancuran. Maka fahayyina rabbana bisalam. Hidupkanlah kami dalam keadaan selamat. Tuh, bagus tuh doa. Di dunia fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Masukkanlah kami katanya ke dalam surga Darussalam yang penuh keselamatan di akhirat. Tuh, jadi di dunia pengen selamat, di akhirat masuk surga. Bagus tuh doa. Mungkin orang karena nggak ngerti artinya ngeloyor aja dia habis salam. Kalau ngaji jadi ngerti nih. Gitu. Jelas ya? Iya Pak. Ya. Ya, kalau dilihat hadisnya atau dilihat ayatnya, zikir itu ada yang formal, ada informal. Yang formal yang langsung dicontohkan Rasul. Misalnya istighfar 3 kali. Terus Allahumma antas salam, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Itu formal. Jelas waktunya, jelas jumlahnya gitu. Jelas cara melaksanakannya, jelas. Tapi ada zikir yang diberikan keleluasaan buat kita mengimprove. Mana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsiran. Hei orang beriman, berzikirlah kepada sebanyak-banyaknya. Nggak disebut berapa banyaknya. Nah, disitulah gitu. Makanya Imam Ghazali ngajarin ada yang 1000 kali gitu. Itu sudah tingkat menengah gitu. Kalau tingkat yang sudah sangat tinggi, hidup ini zikir. Hidup ini ingat Allah. Tuh. Sebanyak-banyaknya, nggak disebut berapa banyak. Sambil jalan zikir dia. Sambil napas zikir, hu Allah, dialah Allah, dialah Allah, dialah Allah gitu. Allah, Allah gitu. Napasnya aja zikir, Pak. Jadi hidup itu sepenuhnya buat Allah. Gitu. Makanya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan orang yang sudah cinta sama Allah, nyebut-nyebut Allah berkali-kali nggak bosan dia. Nggak bosan. Gitu. Bapak cinta sama istri Bapak, namanya Maimunah. Tiap hari panggil Mumun, 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 sampai doble mulutnya nggak bosan dia. Oh dia cinta dia, kebayang aja si Mumun kayak apa tuh. Gitu Pak. Ya. Jadi bagus zikir tuh. Karena zikir tuh mahal, maka diterjemahkan dalam bahasa lokal gitu. Hidup itu selamat kalau eling lan waspada. Bahasa apa tuh? Eling itu ingat Allah dan waspada. Jadi hidupnya selalu waspada dia, tidak hanyut dalam ngumbar nafsu gitu. Tidak hanyut oleh bisikan syaitan. Itu asal katanya bahasa Arab, adzikru. Karena orang Jawa waktu itu nggak bisa ngomong Arab, diterjemahkan bahasa Jawa. Gitu. Wali Songo. Buat Wali Songo yang penting bukan bahasanya, prakteknya. Gitu. Tujuannya tercapai. Gitu. Gitu Pak.
Ada hadisnya, cuman hadisnya lemah. Gitu. Ada hadisnya dalam kitab Tanqihul Qaul gitu. Makanya karena lemah, ada yang ngikutin, ada yang enggak. Gitu. Kalau diginiin tujuannya supaya matanya jadi jelas, gitu, terang, gitu, dan cinta pada Rasul, gitu. Tadi tuh karena hadisnya tidak sangat kuat, ada yang mengamalkan dan enggak, gitu. Berpulang pada kita. Gitu. Yang pasti adalah fakul mithla ma yaqulul muadzin, itu hadisnya sahih itu. Kalau muadzin sedang baca azan, ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Kecuali hayya alal gitu, hayya alal shalah, hayya alal falah, itu kecuali itu. Yang lain sama gitu. Kalau itu udah standar gitu. Kalau yang tadi ditanya, hadis itu bermasalah. Ada yang mengamalkan, ada enggak gitu. Gitu ya. Wa ta'alaita, nggak apa-apa, boleh. Gitu ya. Ibu mau nanya. Gini, Nabi itu nggak sama dengan kita. Nabi Muhammad biar madhab ke kiblat bisa ngelihat yang di belakang. Tahu Nabi, luruskan saf kamu, gitu. Kalau dia luruskan, Allah akan katanya memutar kepalamu, gitu. Nabi madhab ke kiblat, Nabi bisa lihat tuh di belakang. Nah kalau kita bukan Nabi, ya ngadep ke jamaah, gitu. Ya. Begini, makanya belajar hadis itu mesti lihat konteksnya apa nih, gitu. Nabi Muhammad biar nggak ngelihat jemaah, bisa ngelihat dengan tahu apa yang terjadi di belakang. Itu Rasulullah kelebihannya tuh. Makanya waktu dikejar oleh orang musyrik, Surakah itu belum sampai itu udah jatuh dia belakang. Gitu. Nggak sampai mencelakaikan Nabi gitu. Nah orang yang nggak ngerti dalam konteks apa hadis itu, terus aja ngadep ke depan aja. Nabi begitu sih katanya gitu. Itu kayak begini nih. Ada hadis Nabi Muhammad kalau makan 3 jari. Bener, 3 jari emang. Gitu. Kita makan nasi sama sayur asem sama ikan asin 3 jari, kapan kelarnya? Gitu. Bukan salah nabinya. Nabi makannya bukan sayur asem. Nah, makanya tamis kayak martabak gitu. Pocel gini, cocol gitu. Makan nasi sayur asem begini 3 jari. Jadi mesti ngerti dalam konteks apa gitu. Itu sebabnya belajar hadis, belajar Quran saya sarankan ya belajar sama guru gitu. Kalau cuma baca di Google aja begitu jadi itu. Nggak ada penjelasan lebih lanjut. Kalau kita nggak ngerti nggak bisa nanya. Gitu. Kalau gini kan talaki namanya, bertemu bisa ditanya gitu. Artinya ngaji tatap muka masih tetap perlu. Gitu ya. Makanya imam tadi tuh Pak,
mesti dilatih. Ada latihannya. Ya bukan menghina, bukan. Mesti ada tuh latihan pemahaman menjadi imam itu. Nah, dia baru baca takbir Allahu Akbar ketika dia sudah mulai hampir selesai. Tujuannya apa? Untuk menghindari jangan sampai ada yang ngeduluin. Tuh. Kalau dia baru bangun Allahu Akbar, ini ya udah cepet aja gitu si makmumnya gitu. Tapi kalau dia sudah berdiri sampai hampir tegak, Allahu Akbar, nah baru Allahu Akbar. Nggak keduluan gitu. Makanya di sini gunanya ngaji gini. Itu ya. Nah gini. Ya. Untuk masyarakat yang belum terlatih gitu, pemula mesti dibimbing memang. Subhanallah, 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 subhanallah. Buat masyarakat pemula yang baru-baru gitu, itu dibimbing. Tapi buat masyarakat yang sudah tingkat lanjut, yang tidak perlu lagi, mereka tidak perlu bareng nggak apa-apa. Yang penting jumlahnya sama, 100 gitu. Baru doa. Nah kalau doa, imam baca doa, makmumnya mengaminkan. Gitu Pak. Itu ya. Saya kebetulan ini dari pagi belum pulang. Betul. Muter aja saya. Kalau saya pulang dulu tadi habis dari Sudirman, gak keburu. Makanya saya langsung ke Petamburan gitu. Maafin ya. Lagian 1 jam lewat dikit lebih lumayan lah. Kebanyakan juga susah nangkepnya. Tambah pusing. Baik, kita baca doa. Semoga yang hadir, keluarga di rumah sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya ngegrojok, anaknya nurut, istrinya sayang, suaminya cinta, tetangganya rukun, saudaranya guyup, hidupnya berkah, bisa husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an. Alimnal Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bis su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.